Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengirimkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat kita menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dalam hidup. Pernahkah kalian bertanya, benarkah seorang wanita sederhana bisa menikah dengan lelaki terpandang hanya karena ketulusan? Apakah cinta sejati memang mampu menembus batas kaya dan miskin, warga lokal dan pendatang? Kini, mari kita mulai cerita ini bersama-sama. Senja perlahan merayap di langit Riyadh. Sinar oranye jatuh di lantai marmer restoran Al-Qamar, restoran mewah yang selalu dipenuhi aroma rempah dan suara riuh pelanggan. Di balik meja kasir yang tinggi, seorang wanita muda bernama Alia berdiri menekuni daftar pembayaran dengan mata yang sudah lelah. Ia baru 2 tahun bekerja di sini, namun rasanya seperti puluhan tahun menahan rindu dan berjuang demi keluarga di Jawa Timur. Sore itu, entah mengapa jantung Alia terasa lebih cepat berdetak. Langkah kaki yang berat namun mantap mendekat. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya menatap sosok lelaki muda berwajah teduh dengan sorban putih bersih di bahu kirinya. Seolah waktu melambat, lelaki itu berdiri di depannya, meletakkan selembar uang rial. Namanya Tariq Al-Fahd, putra pemilik restoran, dikenal sebagai pewaris kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Alia sudah sering mendengar namanya, tapi belum pernah sedekat ini. "Namamu siapa?" Suara itu terdengar pelan, tapi cukup membuat napas Alia tercekat. "Ana Alia," jawabnya perlahan. Jemarinya bergetar saat menerima uang kembalian. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu," ucap Tariq sebelum berbalik pergi, meninggalkan sebaris tanda tanya di benak Alia yang belum siap menemukan jawaban. Malam itu, Alia tidak bisa memejamkan mata. Sambil menatap lampu redup di asrama karyawan, ia memegang uang tip yang ditinggalkan Tariq. Entah mengapa, seakan ada sesuatu yang akan berubah dalam hidupnya. Pagi di Riyadh selalu dimulai dengan kesibukan yang sama. Alia mengenakan seragam abu-abu pucat, merapikan jilbab, lalu berjalan cepat menyusuri lorong restoran Al-Qamar. Namun sejak pertemuan itu, langkahnya tak lagi sama. Ada rasa cemas bercampur penantian. Hari itu restoran lebih padat dari biasanya. Meja-meja penuh keluarga Arab yang bersantap. Alia berdiri di kasir, mencoba menata struk pembayaran, saat suara yang ia kenali memanggil lembut. "Alia." Ia mengangkat wajahnya. Tariq berdiri di depannya dengan sorban putih dan jubah rapi. Tatapan matanya lebih lama dari pertemuan sebelumnya. "Kau tampak letih," ucap Tariq pelan. Alia hanya bisa menunduk. "Ini pekerjaan saya, Tuan. Saya sudah biasa." "Tidak semua orang sekuat itu," sahut Tariq. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja." Beberapa detik hening. Alia merasakan dada sesak. Ia ingin menjauh, tapi kaki seakan terpaku di tempat. Setelah itu, Tariq mulai sering datang. Kadang hanya memesan segelas teh mint. Kadang berdiri di dekat kasir tanpa alasan yang jelas. Rekan kerja Alia mulai berbisik. Mereka menuduhnya berpura-pura polos demi menarik perhatian pewaris restoran. Malam pun tiba. Alia duduk di ranjang asrama, menggenggam ponsel murahnya. Ia menatap foto keluarganya di desa, mencoba meyakinkan diri bahwa perasaan aneh ini hanya hayalan. Tapi pertanyaan itu selalu kembali. Kenapa ia menatapku seperti itu? Apa yang sebenarnya diinginkannya? Esoknya, Tariq datang lagi. Kali ini lebih lama. Ia memeriksa laporan kasir di samping Alia. Nafas mereka hampir bersentuhan. "Aku ingin kau tahu sesuatu," bisik Tariq tanpa menatap matanya. Alia berusaha tetap sibuk menghitung uang. "Apa itu, Tuan?" "Aku belum pernah bertemu perempuan sejujurnya dirimu." Kata-kata itu membuat Alia terdiam lama. Ia menunduk, menahan detak jantung yang makin tak karuan. Sejak hari itu, ia tahu, perasaannya tidak bisa lagi ia anggap biasa. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Alia. Setiap Tariq datang, detak jantungnya tak pernah stabil. Ia tahu, dunia mereka terlalu jauh. Tapi kehadiran Tariq terlalu nyata untuk diabaikan. Restoran Al-Qamar sore itu tidak terlalu ramai. Alia sedang menghitung pengeluaran harian saat Tariq menghampirinya tanpa diduga. "Bisa kita bicara sebentar?" ucap Tariq pelan namun serius. Alia menelan ludah, lalu mengangguk. Mereka berjalan ke balkon samping restoran,
tempat yang jarang dilewati orang. Aku tahu ini mungkin tidak pantas, tapi aku tak bisa diam saja, kata Tarik sambil menatap langit senja. Alia diam. Hatinya sudah menduga, tapi telinganya masih menolak percaya. Kau berbeda, Alia. Di dunia yang penuh kepalsuan, kau satu-satunya yang membuatku merasa damai. Alia menarik napas panjang. Saya ini hanya kasir, Tuan. Pekerja migran dari desa kecil. Tak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Potong Tarik cepat. Karena kita berbeda. Saya tidak punya apa-apa, dan Tuan pewaris segalanya. Tarik mendekat selangkah. Justru karena itu aku ingin yang sederhana. Yang jujur. Yang bisa kulihat dengan mata hati, bukan mata dunia. Alia menunduk. Suaranya pelan. Apa kata orang-orang? Keluarga Tuan? Aku tidak peduli, jawab Tarik mantap. Jika aku harus berjuang, maka akan kulakukan. Malam itu, Alia kembali ke asrama dengan hati yang penuh gejolak. Ia tahu apa yang ia rasakan sudah terlalu dalam untuk disangkal. Tapi ia juga tahu, dunia Tarik bukanlah dunia yang akan mudah menerimanya. Di dalam sunyi malam, ia menangis. Antara bahagia karena dicintai, dan takut karena tahu cinta itu tak akan berjalan mulus. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga keluarga Tarik. Hanya dalam hitungan hari, bisik-bisik menjadi amarah yang meledak. Bagi keluarga Al-Fahd, putra pewaris tunggal mereka jatuh hati pada kasir asing adalah aib yang tak bisa diterima. Sore itu, Alia dipanggil oleh manajer restoran. Wajahnya tegang. Alia, mulai besok kau tak usah masuk kerja lagi. Alia menatapnya dengan mata basah. Kenapa? Pak? Apa salah saya? Perintah langsung dari atas. Kau tahu alasannya? Ucap manajer pelan. Alia berjalan lunglai menuju ruang ganti. Dadanya sesak, seakan ribuan batu menimpanya. Saat ia mengambil tas kecilnya, Tarik muncul di pintu. Wajahnya tak kalah pucat. Aku minta maaf, Alia. Aku tak bisa menghentikan mereka secepat ini. Alia menggeleng perlahan. Ini bukan salahmu, Tuan. Mungkin, memang harus seperti ini. Tarik mendekat, menatapnya dalam. Tidak. Ini belum selesai. Aku akan bicara dengan ayahku. Tuan, bisik Alia dengan suara hampir hilang. Tolong, jangan lakukan apapun yang akan membuatmu kehilangan keluargamu. Tapi Tarik hanya menunduk. Kedua tangannya mengepal. Kau lebih penting bagiku daripada warisan atau nama besar. Malam itu, Alia berjalan pulang ke asrama dengan langkah berat. Hujan turun membasahi kota Riyadh, seakan ikut menangis bersamanya. Sesampainya di kamar, ia merapikan pakaian ke dalam koper. Sambil menahan isak, ia menatap foto orang tuanya yang lusuh. Mungkin, inilah akhirnya. Namun di luar sana, Tarik tak tinggal diam. Ia berdiri di hadapan ayahnya, menatap tegas. Jika kalian memaksaku memilih, maka aku sudah tahu jawabannya. Suasana rumah keluarga Al-Fahd pun memanas. Malam itu menjadi malam paling panjang bagi dua hati yang terlanjur saling menggenggam. Pagi itu, Alia terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab karena semalaman menangis. Di atas koper kecilnya, ada sehelai surat pengunduran diri yang sudah ia tulis dengan tangan gemetar. Saat mentari mulai naik, ia menyeret koper keluar asrama. Langkahnya terasa sangat berat. Satu demi satu kenangan selama 2 tahun bekerja di restoran Al-Kamar melintas di benaknya. Senyum pelanggan. Lelahnya berdiri seharian. Tatapan pertama Tarik. Semua itu kini tinggal masa lalu. Ia menunduk dalam saat melewati pintu restoran untuk terakhir kalinya. Beberapa rekan kerja menatapnya penuh rasa iba, tapi tak satu pun berani bicara. Alia hanya ingin segera pergi sebelum air matanya kembali pecah. Namun saat ia hendak berjalan menuju jalan raya, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka, dan Tarik keluar tergesa-gesa. Sorban putihnya setengah basah karena keringat. Alia, tunggu. Jangan pergi, serunya dengan suara serak. Tuan, tolong. Saya sudah membuat keputusan. Ini yang terbaik, balas Alia menunduk. Tidak. Ini bukan keputusanmu sendiri. Ini keputusan yang dipaksakan orang lain, jawab Tarik. Ia meraih tangannya dengan hati-hati,
seakan takut Alia akan menghilang jika disentuh terlalu keras. Aku sudah bicara dengan ayahku. Aku sudah menolak pertunangan itu. Aku memilihmu. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa? Kenapa kau rela kehilangan segalanya hanya demi orang seperti saya? Karena aku tidak pernah merasa hidup sebelum bertemu kamu, jawab Tarik dengan suara yang hampir berbisik. Hening merayap di antara mereka. Hanya suara mobil lalu lalang yang terdengar samar. Alia menarik tangannya perlahan, lalu menunduk. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku akan menikahimu. Jika kau mau, malam ini juga, ucap Tarik tegas. Dunia Alia terasa berhenti berputar. Selama ini ia hanya berusaha bertahan. Tidak pernah sekalipun ia bermimpi menjadi istri lelaki kaya yang mencintainya setulus ini. Hatinya berkecamuk. Rasa takut, syukur, dan harapan bertarung dalam dada yang sesak. Malam itu menjadi awal keputusan paling besar dalam hidup mereka berdua. Keputusan yang tak lagi bisa diundur. Langit riad mendung saat senja turun perlahan. Hujan jarang turun di tanah pasir. Tapi malam itu hujan turun seakan menjadi saksi keputusan yang tak terduga. Alia berdiri di depan cermin kecil asramanya, menatap wajah pucatnya sendiri. Syal putih sederhana terlipat di tangan, pemberian Tarik beberapa jam lalu. Di luar, suara ketukan pintu membuat jantungnya berdegup kencang. Ia menarik napas panjang sebelum membuka pintu. Tarik berdiri di ambang pintu, wajahnya basah kuyup, tapi tatapannya tak goyah sedikitpun. Aku sudah bicara pada wali nikah dan pengurus balai setempat. Kalau kau bersedia, kita bisa menikah malam ini, ucapnya dengan suara parau. Alia menatap matanya, berusaha mencari keraguan di sana. Tapi yang ia lihat hanya keteguhan. Kau yakin? Tanya Alia pelan. Aku tidak pernah seyakin ini dalam hidupku, jawab Tarik. Hujan makin deras. Tarik meraih tangannya, menggenggam hangat di antara dinginnya malam. Aku tidak ingin menunggu besok. Aku tidak ingin ada yang memisahkan kita lagi, lanjutnya. Air mata Alia jatuh, bercampur hujan di pipinya. Dalam hati, ia mengucap istighfar panjang, meminta Allah menjaga niat mereka. Baik, jika itu yang kau inginkan, aku juga ingin, bisiknya hampir tak terdengar. Tak lama kemudian, mobil hitam sederhana membawa mereka menuju balai nikah kecil di pinggiran kota. Di ruangan sederhana yang hanya diterangi lampu temaram, seorang saksi duduk menulis dokumen. Dengan tangan yang bergetar, Alia menyebut nama Allah, menandatangani surat pernikahan. Tarik menatapnya penuh rasa syukur. Saat ijab kabul dilafazkan, hujan di luar makin deras. Tapi hati Alia justru terasa lebih tenang dari yang pernah ia rasakan seumur hidup. Di malam yang basah itu, ia bukan lagi hanya seorang kasir asing di negeri orang. Ia adalah seorang istri. Istri dari lelaki yang rela melawan segalanya demi cinta yang tulus. Beberapa hari setelah pernikahan mereka, kehidupan Alia berubah drastis. Ia tak lagi tinggal di asrama sempit, melainkan di sebuah rumah kecil milik Tarik yang tenang dan terpencil di pinggir kota Riyadh. Namun meski sudah menjadi istri sah, Alia masih sering merasa canggung. Ia belum terbiasa dengan perhatian yang begitu tulus. Di dapur rumah mungil itu, ia kerap termenung sambil memegang cangkir teh hangat. Dalam diam, ia masih takut. Takut jika semuanya hanya mimpi. Tarik sering pulang lebih awal dari biasanya. Ia duduk bersama Alia di ruang tamu, mendengarkan kisah masa kecilnya di Jawa Timur, tentang sawah, suara adzan maghrib, dan angin sore di antara pepohonan. Aku ingin suatu hari melihat tempat itu, kata Tarik sambil menggenggam tangan Alia. Alia tersenyum pelan. Kau siap tinggal di rumah beratap genteng dan lantai semen? Asal bersamamu, semuanya jadi ringan, jawab Tarik sambil tersenyum. Namun kebahagiaan mereka tidak sepenuhnya mulus. Bisikan orang-orang masih terdengar. Bahkan beberapa anggota keluarga Tarik masih memandang sinis. Suatu malam, Alia mendapati pesan anonim di bawah pintu rumah mereka. Isinya menyakitkan. Menghina statusnya sebagai wanita desa dan menuduhnya mengincar harta. Ia menangis diam-diam di dalam kamar mandi, tak ingin Tarik tahu. Tapi saat Tarik menemukan kertas itu di tempat sampah, amarahnya meledak. Tak ada yang boleh menyakiti istriku, ucapnya keras. Kau tidak sendiri. Kita hadapi semua bersama. Malam itu,
Tarik membawanya ke balkon. Ia menunjuk ke langit Riyadh yang bertabur bintang. Dulu, aku sering menatap bintang dan merasa hampa. Tapi sekarang aku tahu, Allah memberiku seseorang untuk mengisi kekosongan itu. Dan itu kamu, Alia. Alia menatapnya sambil menangis pelan. Perlahan, rasa takutnya mulai surut. Ia mulai percaya bahwa takdir Allah memang tidak pernah salah. Bahkan ketika dimulai dari meja kasir yang sederhana. Beberapa pekan berlalu sejak pernikahan mereka. Perlahan, kabar bahwa Tarik benar-benar menikahi Alia tanpa paksaan membuat sebagian keluarga mulai melunak. Beberapa datang berkunjung, menatap Alia dengan rasa ingin tahu yang dulu berubah menjadi kebencian. Hari itu, untuk pertama kalinya, Alia ikut menemani Tarik ke restoran Al-Kamar. Ruangannya masih sama. Bau rempah yang akrab menyeruak begitu pintu dibuka. Tapi kali ini, langkah Alia berbeda. Ia bukan lagi kasir yang hanya bisa menunduk. Ia adalah istri pemilik restoran, yang berdiri di samping suaminya dengan kepala tegak. Manajer restoran mendekat dengan raut canggung. "Selamat datang kembali, Nyonya," ucapnya pelan. Alia hanya mengangguk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Semua yang dulu tampak mustahil kini menjadi kenyataan. Tarik meraih tangannya, menuntunnya ke meja kasir tempat segalanya bermula. "Disinilah aku pertama kali melihatmu," katanya dengan senyum tipis. Alia menatap meja itu lama. Ia ingat bagaimana dulu berdiri di baliknya, menunduk takut setiap kali atasan datang. Siapa sangka, tempat sederhana ini menjadi saksi awal takdir yang telah ditulis jauh sebelum mereka lahir. Sore itu, Tarik meminta semua karyawan berkumpul. "Aku ingin kalian tahu satu hal," suaranya lantang namun penuh ketegasan. "Istri saya dulu bekerja di sini, dan ia bekerja lebih keras dari siapapun yang pernah kalian kenal. Dia bukan hanya wanita yang kucintai. Dia contoh keberanian dan ketulusan." Alia menunduk, tak kuasa menahan air mata haru. Tepuk tangan kecil terdengar. Bukan hanya sebagai bentuk hormat, tapi juga penerimaan. Malamnya, Alia duduk di balkon rumah kecil mereka. Angin padang pasir berembus pelan, membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Tarik duduk di sampingnya, menggenggam jemari yang dulu gemetar saat menyerahkan uang kembalian. "Kau masih menyesal?" tanya Tarik sambil menatapnya lembut. Alia menggeleng pelan. "Tidak, aku hanya bersyukur. Semua yang dulu aku takuti, ternyata hanya jalan menuju tempat ini." Tarik menunduk, mencium keningnya dengan penuh sayang. "Kalau begitu, biarkan kita menulis bab berikutnya bersama." Dalam diam, Alia memejamkan mata. Ia tahu, apapun yang menanti di masa depan, ia tak lagi sendiri. Karena Allah telah menuntunnya pada cinta yang tulus, di negeri yang jauh dari rumah. Dan malam itu, di bawah langit Riyadh yang bertabur bintang, kisah Alia dan Tarik pun sampai pada akhir yang baru. Akhir yang bukan penutup, melainkan permulaan. Alia hanyalah seorang wanita muda sederhana, seorang perantau dari desa kecil di Indonesia. Ia tidak memiliki gelar tinggi, tidak memiliki harta, dan bahkan tidak pernah bermimpi menjadi istri dari seorang pria kaya raya. Namun justru kesederhanaannya itulah yang memancarkan cahaya kejujuran. Kita sering lupa bahwa ketulusan hati lebih bernilai dibanding apapun yang bisa kita pamerkan kepada dunia. Di dalam perjalanan hidup, selalu ada ujian yang datang silih berganti. Alia harus menghadapi hinaan, prasangka buruk, dan pengusiran yang menyakitkan. Banyak orang meremehkannya hanya karena ia seorang kasir yang tak memiliki apa-apa. Tapi ia tidak pernah membalas dengan kebencian. Ia memilih menunduk dalam diam, sambil berserah pada kehendak Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Sikap Tarik juga memberi kita pelajaran penting. Sebagai seorang pewaris keluarga terpandang, ia bisa saja memilih perempuan yang sejajar secara status. Namun hatinya justru terpaut pada seseorang yang tak pernah mencoba menarik perhatiannya dengan cara murahan. Tarik menunjukkan bahwa keberanian memperjuangkan apa yang diakini benar adalah tanda kebesaran jiwa. Ketika cinta datang dengan tulus, manusia rela melepaskan gengsi, nama besar, dan bahkan kenyamanan yang dulu dianggap penting. Kita sering lupa bahwa takdir Allah tidak memandang batas negara, perbedaan bahasa, atau jurang kaya dan miskin. Kadang, pertemuan sederhana di tempat paling tak terduga menjadi pintu menuju masa depan yang penuh berkah.
Sama seperti Alia dan Tarik, yang awalnya hanya bertemu di balik meja kasir, tapi akhirnya dipersatukan dalam ikatan yang suci. Kisah ini juga mengajarkan bahwa dalam hidup, kita harus berani mempertahankan yang benar, meski dunia menentang. Keteguhan hati Tarik, kesabaran Alia, dan keyakinan keduanya pada ketetapan Allah membuktikan bahwa apa yang sudah digariskan tidak akan pernah bisa digagalkan oleh manusia. Dan terakhir, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Mungkin di mata orang lain, Alia hanyalah seorang pekerja migran biasa. Namun Allah melihat ketulusan yang tersembunyi di balik setiap langkahnya. Dari kesabaran itulah, perlahan pintu rezeki dan kebahagiaan terbuka. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini, bahwa ketulusan, keberanian, dan tawakal akan selalu menemukan jalannya. Tidak peduli seberapa kecil atau rendah posisi kita di mata manusia, jika Allah sudah berkehendak meninggikan derajat kita, maka tidak ada yang mampu menghalangi.